Sahabat sekalian, salah satu kisah yang dianggap ahsan terbaik adalah kisah Nabi Yusuf. Kisah tersebut hampir memenuhi surat ke-12 yang dinamai surat Yusuf. Pada bagian awal kisah, Allah mengilustrasikan dialog antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Yusuf menginformasikan kepada ayahnya bahwa ia bermimpi ada 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud kepadanya. Mendengar informasi tersebut, Nabi Yakub mengingatkan agar Yusuf tidak sembarangan menginformasikan mimpinya. Sebab mimpi itu menjadi salah satu indikator Yusuf akan menjadi orang besar. Sahabat sekalian, tentunya ketika seseorang menjadi orang yang mulia, pasti akan banyak orang yang hasud kepadanya. Inilah kemudian yang tergambar pada fragmen kedua, di mana pada fragmen kedua digambarkan saudara-saudara Yusuf berkumpul untuk mendiskusikan terkait sikap Yakub kepada mereka. Mereka beranggapan Yakub terlalu cinta kepada Yusuf sehingga seolah-olah mengabaikan 10 putra lainnya. Padahal kalau dilihat dari aspek tertentu, 10 anak Yakub ini termasuk orang-orang hebat. Karenanya pula mereka mengatakan nahnu usbah. Usbah dalam literatur Arab digunakan untuk menunjukkan seseorang yang memiliki otot kuat, kekar, lagi memiliki kemampuan yang teramat luar biasa. Bahkan menurut Rogib Al-Asfahani, yang disebut usbah itu adalah kata-kata antara satu orang dengan orang lain yang satu sama lain kata-kata tersebut akan saling menguatkan. Jika diperluas maknanya, usbah itu bisa dimaknai dengan pandangan mayoritas. Pandangan mayoritas biasanya suka dianggap sebagai kekuatan tersendiri. Sahabat tafakur, melihat kenyataan tersebut, muncullah hasud dalam diri saudara-saudara Yusuf. Mereka pun melakukan rapat rahasia di tengah malam, di mana pada saat rapat terjadi, salah seorang anggota menyatakan, "Bunuhlah Yusuf." Ide yang dimunculkan oleh salah seorang dari saudara Yusuf itu dibantah oleh saudara yang lainnya. Jangan membunuh Yusuf, karena ketika membunuh Yusuf berarti kita akan menjadi terpidana. Hal yang akan lebih meringankan, tetapi efeknya pasti berguna bagi 10 orang tadi, adalah membuang Yusuf ke dalam sumur. Sahabat tafakur, dari fragmen ini dapat kita cermati bahwa ketika kebencian ada di dalam diri seseorang, ada dalam sekelompok orang, kemungkinan besar ia akan melakukan berbagai macam upaya agar orang yang dibencinya, agar orang yang menjadi target hasudnya menjadi tidak memiliki apa-apa. Di samping itu, dalam fragmen ini pun terlihat
orang yang hasud akan melakukan upaya-upaya, dan upaya itu diawali dengan rencana. Melalui rencana inilah akan terlihat adanya ide atau usulan untuk membuat alat bukti palsu. Karena dengan adanya alat bukti palsu, perilakunya tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang mengerikan. Atau dengan kata lain, mereka tidak akan menjadi tersangka. Sahabat tafakur, karenanya dalam fragmen itu pun diungkapkan mereka membuat alat bukti palsu berupa baju yang sudah dilumuri darah. Dalam bahasa Al-Quran disebut damun kadib, darah dusta. Nah, darah dusta ini dalam perspektif hukum bisa disejajarkan dengan alat bukti palsu. Yang ketiga, orang hasud itu tidak akan melumuri tangannya dengan darah korban. Karenanya mereka berupaya mencari kambing hitam agar perilakunya tidak diketahui oleh orang lain. Pada kasus saudara Yusuf, yang dijadikan kambing hitam adalah serigala. Sahabat tafakur, ketika Yusuf diajak oleh saudara-saudaranya bermain, kemudian ia dimasukkan ke dalam sumur, dan saudara-saudaranya kembali kepada Yakub dengan memberi alat bukti palsu, sebenarnya Yakub tidak percaya pada alat bukti itu. Namun, ia pun menyadari bahwa ia tidak memiliki alat bukti lain untuk menunjukkan 10 saudara Yusuf itu yang telah berbuat sewenang-wenang. Sahabat tafakur, hasud dalam cerita Yusuf bukan hanya milik saudara Yusuf. Hasud itu pun terjadi ketika Yusuf sudah dewasa. Pada saat ia sudah dewasa, istri menteri tertarik kepadanya. Saat itulah ia membujuk Yusuf agar mau melayani nafsu birahinya. Namun Yusuf dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia pun menyadari betul bahwa walaupun tidak ada orang di dalam kamar itu, namun Allah tetap melihatnya. Karenanya Yusuf menolak ajakan tersebut hatta ia berlari. Saat lari itulah istri menteri memegang baju bagian belakang Yusuf hingga sobek. Saat hasratnya tidak tersalurkan, istri menteri mengadukan kejadian kepada suaminya dengan memutar balikan fakta. Ia menyebutkan bahwa Yusuf hendak memperkosanya. Sahabat sekalian, pada saat seperti itu ada juga batu saksi yang disebut dengan batu di mana bumi. saksi itu menyatakan ini jika baju Yusuf sobek dari belakang, yang memanjang berarti ke bawah sampai pernyataan Yusuf benar. walaupun memang Sebaliknya, ketika naik ke atas, jika baju Yusuf sobek dari bagian depan, belukar yang cukup. istri menteri itulah yang salah. Ya, Setelah ini dibuktikan, ternyata baju yang sobek itu bagian belakangnya. Yang itu semua mengisyaratkan bahwa yang salah adalah istri menteri. Sahabat sekalian, tentu menteri merasa kecewa. Namun dalam kekecewaan itu ia pun tidak mau marwah dirinya dan keluarga
terjatuh akibat dari ulah istrinya. Karenanya si menteri menyebutkan, Yusuf a'rid an hada. Yusuf, sudah, masalah ini dipeti eskan. Sahabat sekalian, pernyataan ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa kekuasaan terkadang memalingkan seseorang dari keadilan. Seharusnya istri menteri itu diberi hukuman. Namun karena suaminya memiliki kekuasaan, hukuman itu tidak diberikan. Malah Yusuf diancam untuk diam dan menganggap masalah itu sudah selesai. Sahabat tafakur, tidak hanya sampai di situ. Pada fragmen ketiga ini diceritakan pula saat orang mengetahui terjadi upaya-upaya istri seorang menteri menggoda budaknya, orang pun mencibir. Saat mendengar seperti itu, istri menteri melakukan upaya cuci tangan. Ia mengundang istri-istri untuk berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Pada saat itu, ia memberikan pisau dan buah agar dikupas. Pada saat perempuan-perempuan tersebut mengupas buah, Yusuf dikeluarkan. Yang terjadi, sebagaimana kita maklumi bersama, tangan mereka terluka akibat terpesona oleh Yusuf. Fakta ini kemudian diangkat ke permukaan oleh istri menteri tersebut untuk mencuci tangan dari kesalahannya. Artinya, ia menjadikan dalil bahwa siapapun perempuan kalau melihat Yusuf pasti ia akan tergoda. Nah, kenyataan seperti ini mirip dengan pernyataan seseorang ketika ia melakukan korup atau melakukan pelanggaran. Agar dirinya tidak terlalu jelek di hadapan orang, ia berdalih, andai kamu di posisi saya, kamu pun akan melakukan hal yang sama. Seperti itulah yang dilakukan oleh istri menteri. Sahabat tafakur, melihat kejadian-kejadian seperti itu, menteri mengeluarkan kekuasaannya tanpa mempertimbangkan keadilan. Ia malah memenjarakan Yusuf. Namun ketika Yusuf mau dipenjarakan, Yusuf malah merasa lega. Ia pun menyatakan, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku cintai. Sahabat tafakur, pernyataan penjara lebih aku cintai bukan berarti orang harus masuk penjara. Namun fakta itu mengisyaratkan tidak semua orang yang masuk ke dalam penjara orang yang bersalah. Sebab bisa jadi yang masuk ke dalam penjara itu orang yang memiliki kejujuran, orang yang berbuat adil, sebagaimana halnya Yusuf. Di samping itu, keterpenjaraan Yusuf merupakan skenario agar Yusuf memperoleh sesuatu yang jauh lebih baik di masa yang akan datang. Karenanya, ketika ada orang yang soleh di penjara, akibat dia dianggap telah melakukan kesalahan yang bukan dilakukan oleh dirinya, kita tidak serta-merta harus menyatakan dan bersuudzon kepada Allah, Allah tidak sayang kepada mereka. Karena bisa jadi semua itu merupakan tamparan kasih sayang Allah agar orang tersebut
menjadi lebih hebat, menjadi lebih baik di masa yang akan datang.